Shalom, perkenalkan nama saya Esti Arianti Lakusaba, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Bagian A, hakikat perkembangan sosial dan emosional anak usia dini. Yang pertama, pengertian perkembangan anak usia dini. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses kematangan. Perkembangan anak usia dini merupakan proses perubahan yang berkesinambungan secara progresif dari masa kelahiran sampai usia 8 tahun. Dalam hal ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat dari segi fisik, kognitif, bahasa, emosional, dan aspek-aspek kepribadian lainnya. Yang kedua, pengertian perkembangan sosial anak usia dini. Perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar dan tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Perkembangan sosial berbeda dengan kemampuan sosial. Kemampuan sosial merupakan kecakapan seorang anak merespon dan mengikat perasaan positif dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk menarik perhatian mereka. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana ia berada. Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai tahap perkembangan dan usianya. Yang ketiga, pengertian perkembangan emosional anak usia dini. Emosi berasal dari kata Latin motere, adalah suatu kondisi bergerak untuk berbuat. Dengan demikian, emosi memiliki beberapa komponen, yaitu gerak untuk bertindak, menghayati perasaan yang bersifat subjektif, dan kesadaran tentang emosi itu, atau dengan kata lain memiliki unsur subjektif, perilaku, dan fisiologis. Perkembangan emosional merupakan proses yang terjadi secara bertahap. Emosi yang kompleks sepertinya berkembang dari emosi yang lebih sederhana. Karakteristik pola reaksi emosional seseorang mulai berkembang pada masa bayi dan merupakan elemen dasar kepribadian. Namun demikian, seiring tumbuhnya anak, beberapa respon emosional mungkin berubah. Seorang bayi berusia 3 tahun tersenyum melihat wajah orang asing. Mungkin ketika berusia 8 tahun, ia akan merasa cemas akan kehadiran orang asing. Emosi berkaitan erat dengan berbagai aspek perkembangan. Tanda-tanda emosi pertama pada bayi yang baru lahir biasanya ditunjukkan dengan menangis, selanjutnya tersenyum dan tertawa. Menurut William James, dalam sobur, emosi adalah kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungan. Crow dan Crow mengartikan emosi sebagai suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian dalam diri terhadap lingkungannya untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Emosi adalah reaksi subjektif terhadap pengalaman yang disosiasikan dengan perubahan fisiologis dan tingkah laku, contohnya sedih, gembira, dan takut. Yang berikut bagian B, teori dan perkembangan sosial emosional anak usia dini. 1. Teori bermain Mildred Parten. Mildred Parten dalam Terja Saputra menyoroti kegiatan bermain sebagai sarana sosialisasi. Ia mengamati 6 bentuk interaksi antar anak yang terjadi saat mereka bermain. Pada ke-6 bentuk kegiatan bermain tersebut terlihat adanya peningkatan kadar interaksi sosial, yaitu bagian A, unoccupied play. Pada unoccupied play, sebenarnya anak tidak benar-benar terlibat dalam kegiatan bermain, tetapi hanya mengamati kejadian di sekitar yang menarik perhatian anak. B. Solitaire play atau bermain sendiri.
Solitaire play atau bermain sendiri biasanya tampak pada anak yang berusia sangat muda. Anak sibuk bermain sendiri dan tampak tidak memperhatikan kehadiran anak-anak lain di sekitarnya. C. Onlooker play atau pengamat. Onlooker play atau pengamat yaitu kegiatan bermain dengan mengamati anak-anak lain melakukan kegiatan bermain. Tampak ada minat yang semakin besar terhadap kegiatan anak lain yang diamatinya. Jenis kegiatan bermain ini pada umumnya tampak pada anak usia 2 tahun. Dapat juga tampak pada anak yang belum kenal dengan anak lain di suatu lingkungan baru sehingga malu dan ragu untuk ikut bergabung. D. Parallel play atau bermain paralel. Parallel play atau bermain paralel tampak saat dua anak atau lebih bermain dengan jenis alat permainan yang sama dan melakukan gerakan atau kegiatan yang sama. Namun, bila diperhatikan tampak bahwa sebenarnya tidak ada interaksi di antara mereka. Mereka melakukan kegiatan yang sama secara bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Bentuk kegiatan bermain ini tampak pada anak-anak sedang bermain mobil-mobilan, membuat bangunan dari alat permainan Lego-Lego atau balok-balok menurut kreasi masing-masing. E. Associative play atau bermain asosiatif. Associative play atau bermain asosiatif ditandai dengan adanya interaksi antar anak yang bermain, saling tukar alat permainan, akan tetapi bila diamati akan tampak bahwa masing-masing anak sebenarnya tidak terlibat dalam kerjasama. Contohnya terjadi pada anak-anak yang sedang menggambar. Mereka akan saling memberi komentar terhadap gambar masing-masing, berbagi pensil warna, atau ada interaksi antara mereka. Padahal sebenarnya kegiatan menggambar itu mereka melakukan sendiri-sendiri. F. Comparative play atau bermain bersama. Comparative play atau bermain bersama ditandai dengan adanya kerjasama atau pembagian tugas peran antara anak-anak yang terlihat dalam permainan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya bermain dokter-dokteran, bekerja sama membuat suatu karya bangunan dari balok-balok dan semacamnya. Yang berikut 2. Teori perkembangan emosi, bagian A. Teori emosi 2 faktor, Shuster-Singer. Menurut Shuster dan Singer, kita tidak merasa marah karena ketegangan otot kita. Rahang tidak berderak, denyut nadi kita menjadi cepat dan sebagainya. Teori ini menyatakan bahwa ketika seseorang menghadapi kejadian yang membangkitkan emosi, umumnya pertama-tama ia akan mengalami gangguan fisiologis netral yang tidak jelas. Secara teoritis, dengan teori Cannon-Bard atau teori emergensi, teori ini mengatakan pula bahwa emosi adalah reaksi yang diberikan dalam situasi emergensi atau darurat. B. Perkembangan emosi dan kaitannya dengan otak. Joseph Delok, seorang ahli syaraf, melalui pemetaan otak yang sedang bekerja menemukan peran penting dalam amigdala. Amigdala adalah sekelompok sel berbentuk seperti kacang almond yang tertumpu di batang otak. Amigdala merupakan gudang ingatan, emosi, rasa sedih, marah, nafsu, kasih sayang, dan semuanya tergantung pada amigdala. Perkembangan otak setelah lahir berkaitan erat dengan perubahan kehidupan emosional. Ini merupakan proses dua arah. Pengalaman emosional bukan saja dipengaruhi oleh perkembangan otak, tetapi juga memiliki pengaruh jangka panjang terhadap struktur otak. Bayi yang baru lahir hanya memiliki sedikit rasa kesadaran serta sangat mudah terstimulasi oleh suara, cahaya, dan sumber rangsangan sensori lainnya. Semakin berkembangnya struktur sistem saraf pusat dan tereliminasi, reaksi bayi makin fokus dan lebih berwatak. Terdapat 4 peralihan pada organisasi otak yang kurang lebih berhubungan dengan perubahan pada pengolahan emosional. Di antaranya sebagai berikut.
1. Pada usia 3 bulan, korteks cerebrum mulai berfungsi, membuat persepsi kognitif berfungsi. Tidur REM dan tingkah laku refleks, termasuk senyum spontan neonatal dan menghilang. 2. Usia 9 atau 10 bulan. Lobus frontal mulai berinteraksi dengan sistem limbik yang merupakan asal reaksi emosional. Yang ketiga, pada usia 2 tahun, bayi mengembangkan mawas diri, emosi kesadaran diri, serta kapasitas lebih besar untuk meregulasi emosi dan aktivitas mereka sendiri. Yang keempat, usia 3 tahun, perubahan hormonal pada sistem saraf otonomik muncul bersamaan dengan emosi evaluatif.